dari Malaysia datang jauh-jauh, ya nggak jauh sih, datang ke Indonesia, ke Jakarta, menemui saya di ruangan untuk bertanya tentang kondisi Indonesia. Dia bilang Indonesia sekarang tumbuh 5%, Malaysia cuma tumbuh 3,7%. Kita pengen tahu model kepemimpinan apa nanti Indonesia ke depan dan apakah mampu untuk mencapai target-target perekonomian di tahun 2045. Pada tanggal 14 Februari ketika semuanya sudah menjadi lebih jelas, di malam harinya ketika waktu itu saya masih ada di TVRI, ada sebuah liputan lagi-lagi mengenai ekonomi. Saya ditanya juga oleh presenter tentunya tentang Indonesia Emas 2045. Tetapi di ujung sana, di Inggris, BBC, pada saat yang sama ketika saya berbicara di TVRI itu nelpon beberapa kali. Apa bersejarahnya tanggal 14 Februari kemarin, dan menurut saya itu adalah salah satu tonggak yang paling penting. Kenapa? Karena jendela kesempatan kita untuk mencapai 2045 itu sangat sempit. Saya akan bicara satu hal. Ketika ini kita bicara mengenai how to escape from middle income trap. Saya tulis di buku saya Globalization, Productivity and Production Network in ASEAN di chapter 5. Mengenai berapa persen data pandemi, kita hanya tumbuh 5,07%. Kalau kita masukkan pandemi, 4,8%. Artinya masih jauh. Kenapa jauh? Karena China ketika mengalami bonus demografi, mereka tumbuh 11-12%. Jepang ketika mereka mengalami bonus demografi, mereka tumbuh juga 9-10%. Kita minimal tumbuh 6%. Itu sangat minimal sekali. Tetapi sebagaimana William Easterly dalam bukunya The Elusive Quest for Growth di tahun 2001. Dia bicara mengenai target pertumbuhan. William Easterly, salah seorang ekonom masyhur dari Amerika Serikat. Dia bilang begini, The Elusive Quest for Growth. Untuk mencari pertumbuhan itu gampang-gampang susah. Elusive, katanya William Easterly. Kemudian Jeffrey Sachs di tahun 2011 juga menyampaikan suatu pandangannya bahwa kita semua bertanggung jawab terhadap peradaban. Dia menulis dalam bukunya di tahun 2011, The Price of Civilization. Kata dia, Amerika Serikat dan negara-negara maju sekarang ini, ada banyak orang-orang kaya yang lupa membayar ongkos peradaban, katanya Jeffrey Sachs. Sehingga muncullah ketimpangan-ketimpangan. Sehingga sulit sekali untuk tumbuh. Kita bicara pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang terbelakang. Apakah kita masih punya kesempatan itu, Indonesia? Masih. Untuk pertumbuhan ekonomi 6% itu kita butuh apa? Menurut perhitungan saya, kita butuh setidak-tidaknya kalau dari sisi perdagangan internasional, kita butuh setidak-tidaknya ekspor in manufacturing 9%. 9-9,8% per tahun. Export in manufacturing, bukan ekspor komoditas. Apa bedanya kita dengan zaman VOC kalau yang dijual cuma rempah-rempah? Kita butuh menjual nilai tambah. Kita butuh menjual value atau nilai. Export in manufacturing tumbuh minimal 9%. Harus. Untuk mencapai 9% itu apa yang harus kita butuhkan? Ekspor itu adalah surplus produksi. Kalau kita bicara surplus produksi berarti kita bicara mengenai industri. Apa yang terjadi dengan industri kita? Di tahun 2000-an awal, sumbangan sektor manufaktur terhadap GDP, sumbangan sektor industri terhadap GDP di tahun 2000-an awal itu 29%. Sekarang tinggal 19%. Berarti kita mengalami deindustrialisasi. Dan deindustrialisasi itu menurut Danny Rodrik dalam papernya menurut tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah negara yang berbasis komoditas. Tahapan kedua adalah negara industri. Tahapan ketiga baru services. Coba Anda lihat data, apa yang terjadi dengan Indonesia. Indonesia melompat tidak menjadi negara industri, tapi menjadi langsung ke services. Apakah itu baik? Ya kalau Anda Singapura. Kalau Anda Indonesia, topangannya belum kuat.
The missing middle, keropos di tengah. Artinya apa? Harus dibangkitkan kembali industrinya. Ada industrialisasi. Ya memang we are building infrastructure anywhere and in any circumstances. Tetapi ingat bahwa infrastruktur itu adalah means for another end. Bagaimana yang disampaikan oleh Amartya Sen. Means to an end. Itu adalah media perantara untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kalau infrastruktur atau bangunan dibangun sekedar bangunan, maka dia hanya menjadi monumen. Infrastruktur harus dibangun untuk tujuan yang lebih besar. Dalam hal ini industri. Nah, ketika kita membangun infrastruktur hanya sebagai monumen, maka hasilnya apa? Incremental capital output ratio kita membesar. Sekarang 6,8. Artinya semakin besar ekonomi menjadi relatif tidak efisien. Buang-buang duit. Nah, makanya kita membangun infrastruktur adalah government effectiveness. Ini bukan dimensi abal-abal yang baru saya ciptakan di forum ini. Bukan. Ini dibuat oleh World Bank melalui World Governance Indicator. Dan kita dalam konteks institusi stagnating in the middle. Kita belum kemana-mana. Nah, maka untuk membangun itu menjadi pilar yang kedua, maka penting sekali untuk kemudian kita berkaca kepada kemampuan institusional kita ke depan. Yang ketiga, dan juga merupakan yang salah satu yang paling penting adalah pilar sumber daya manusia. Saya usia 42 tahun di sini. Mungkin ada di sini yang baru usia 20 tahun. Bahwa 2045 adalah zamannya Anda, bukan zamannya saya. Saya sudah 60 tahun nanti. Ya, baru berusia 40-an tahun. The prime age to be a leader. Kita bisa berkaca dari India. India sekarang tumbuh 8%. Kenapa? Karena pilar-pilar itu yang saya sebutkan tadi. Sebelumnya kita bertebaran di seluruh dunia. Mengambil pengalaman, pindah warga negara saya nggak peduli. I don't care. Tapi mereka asalkan mereka masih memiliki keterikatan terhadap Indonesia. Itu yang terjadi di negara-negara India. Mereka mungkin bukan warga negara India lagi. Tapi mereka mendatangkan kemakmuran untuk India. Sumber daya manusia. Jadi kita jangan pelit ketika menyekolahkan orang. Kita suruh balik lagi. Di dalam negeri mau kerja apa? Saya banyak sekali melihat lulusan-lulusan LPDP yang bingung luntang-lantung ketika balik ke sini. Karena apa? Karena pemerintah Indonesia belum segera menciptakan ekosistem yang mampu nyerap mereka. Sudahlah biarkan saja mereka bertebaran menjadi brain circulation. Asalkan Anda tidak lupa terhadap merah dan putih. Nah, tiga pilar ini menjadi tiga pilar yang paling krusial untuk menjemput bonus demografi. Karena bonus demografi itu sebenarnya selesainya di tahun 2038. Apa sih bonus demografi itu? Bonus demografi adalah we are living at the productive age, 15 sampai 64 tahun, at the peak-nya sampai kapan? Sampai tahun 2032 dan 2038. Saya masih percaya kita punya kesempatan itu. Berapa waktu yang lalu saya berbincang dengan Prof. Meiling Oi Gardiner, salah seorang ekonom demograf Indonesia, salah satu profesor pertama di FUI perempuan. Dia bilang begini, Fitra lupakan saja itu bonus demografi. Coba Anda lihat IQ rata-rata orang Indonesia. Rata-ratanya 78, mau jadi apa? It's not a demographic bonus, it's becoming a demographic catastrophe. Itu menjadi neraka demografi. Tapi saya masih percaya bahwa kita masih punya peluang. Maka 5 tahun ini adalah 5 tahun yang paling krusial. Saya sampaikan juga kepada teman sejawat di Malaysia ketika mereka datang, jurnalisnya bilang bahwa 5 tahun ini menjadi 5 tahun yang paling krusial, kita tidak bisa lagi main-main. Nah, pada sumber daya manusia sekarang yang handal dari Indonesia, tidak hanya dibandingkan dengan apel Washington yang besar dan manis. Lagi murah. Apa yang mereka pilih? Apel Jepang. Karena dia pikir dan mereka pikir siapa lagi yang membeli produk-produk Jepang kalau bukan kita. Maka sense of nationalism itu menciptakan skala ekonomis. Ketika ada permintaan dalam negeri yang cukup signifikan, maka industrinya bergelora. Itu yang kita harapkan. Saya bisa kasih contoh. Ini saya dari atas sampai bawah, ini produk lokal semua. Ini produk Saturdays, Tony Stark Edition, lokal.
Ini didesain oleh Adila Lavani, local designer. Baju saya dari nasionalisme itu harus dibeli dan harus dibuktikan. Nasionalisme itu bukan sekedar dibicarakan. Nasionalisme itu harus dibeli. Kalau mahal kita beli. Itu adalah nasionalisme. Membeli nasionalisme bukan sekedar berbicara dan berdiskusi mengenai nasionalisme. Maka untuk membuat Indonesia maju, Indonesia emas, dari 3 pilar itu. Sebenarnya pilar yang paling penting adalah pilar sumber daya manusia. Anda bisa unggul, bisa handal, tapi percuma kalau tidak cinta. Percuma kalau tidak Anda buktikan. Maka 2045 nanti harusnya kita jemput. Jangan sampai pada tahun 2045 kita sudah menjadi tua tapi belum kaya. Terima kasih.